value tersendiri sebenarnya Natal itu harus diartikan apa sih? Harusnya kita ngapain gitu? Apakah memang harusnya kita bersenang-senang atau harusnya ngapain? Apa kita harus surprise ini Yesus apa gimana gitu? Ulang tahun kan? Biar malam ini lu surprisein dia ya. At least lu mampir dah. Karena abis itu lu pasti pulang. Segala sesuatu sekarang Natal ya dikomersilkan. Iya. Gitu. Gereja sih enggak ya sejauh ini kayaknya masih. Kata siapa itu? Kamu punya data-datanya? Kita datengin gereja-gereja yang Over komersil. ya yang gitu terus kita hajar enggak. Oh, berarti kalau Randy tuh gak suka banner-banner Natal yang suka dipasang-pasang ya? Hadirilah. Itu Sewajarnya sesat itu ya? saja. Oh, kalau GBK wajar gak? Lu kayak punya si Cia, tiba-tiba lu mau nikahi, tiba-tiba dia ngomong misalkan, Dok, ngomong Dok, gua hamil, hah? Anda seks bebas. Pasti gitu Anda kan? jangan sama saya. Pasti begitu kan? Duga. Ya kita juga kan naker-naker lah. Kalau kira-kira siapa yang didatangin malaikat ini? Masa juga bini gua. Oh ini udah tag ini. Gimana sengaja ini? Saya sengaja. Nggak ada aba-aba. Nggak usah ada apa-apa, emang sengaja tadi. Kan bikin dikira. sensor aja, Mas. Iya. Enggak, kemarin gue nggak ikut Natalannya. Lu ikut nggak kemarin? Kan gue di US juga. Gue juga lagi kerja. Itu jalan-jalan. kapan tanggal berapa kemarin? 15 kita. 15. Udah 10 hari ya sama kelahirannya berarti ya? Iya, tapi gereja kita sepi gitu aja udah pakai libur-libur lah kan. 2 minggu. Gue main gereja nggak bisa. Udah kayak nggak butuh persembahan memang nih kita. Udah tahu banyak jemaat yang datang. Iya, gue jadi nyumbang mega church. Iya, jadi datang ke Mega Church tuh. Waduh. Tapi kok gue udah 3 tahun kan ya? Udah 5 tahun kayaknya nggak ke mega church ya. Emang iya? Kemarin pertama kalinya lagi gue ke mega Setelah church. 5 tahun. Setelah 5 tahunan kayaknya. Ternyata enak juga ya vibe-nya. Iya tahu, kayak konser kan? Kayak konser gitu, kayak dapat lagi feel kayak di gereja kita kan kurang ya. Iya. Kan gereja kita kan soalnya ceilingnya rendah kan. Karena udah jadi sound stage-nya kurang. Iya. Kayak ini kantor ya ini. Ini startup ya. Startup Ini masalah rohani ya. Seminar ya, seminar. rohani ya. Ini namanya autobullying ya. Bukan otokritik. Jadi Tapi kita kedatangan nih ya. Iya. Siapa ini? Diperkenalkan dulu dong ini ke banyak orang mungkin yang masih belum tahu nih siapa yang Ko Andre nih kenalin, Ko Andre kenalin dong. Ini Ko Andre. kedatangan temenku ya, Randy Chandra Dinata. Wih. halo guys. Kenapa pakai cie sih dia? Hah? Kenapa pakai cie? Ya udah tua. Iya, iya lagi. Udah gitu Iya lagi. duduk kayak pinggir banget, kayak pembantu baru. Iya. Udah ragu-ragu mau masuk gitu. Udah umuran Ko Andre kan. Takutnya kemarin soalnya guys, katanya kurang tegak, kurang. Oh iya. Oh iya. Tegak bukan Terlalu minggir, nyender. tegak kan? Oh iya tegak, juga bukan ya. minggir. Iya juga. Netizen gak usah dipikirin kok. Berarti gembala berarti? Nggak, aku handle untuk dewasa muda di gereja lokal. Oh. Di gereja lokal. Ya, Gimana itu? Gereja di lokalnya. GBI Ebenezer di White Asim, Jalan BB White appetizer. Ebenezer. Ebenezer. Ini gereja Ya kan nggak salah denger. Legend. Salah denger. Gereja appetizer lagi kan juga mana ada orang namain appetizer. Kan namanya orang salah denger dong. Kan orang juga Boleh, ini kamu mau tahu Beda nih. artis Kalau Netflix misalkan ya. ngomong kan kayak ini kamu mau kenal Yesus apa kenal kue Yesus kan juga kan Iya. salah denger. Iya, Boleh bisa, dong kalau bisa. salah denger. Kesian ya. Kesian ya. Tadi juga sama gua salah denger. Itu di mana berarti gerejanya? Itu White di Asim udah. Menteng Kan Jakarta bego. Pusat. Tadi Nggak tahu dibilangin White sama Asim si di Ko mana. Randy, orang di White Asim. Ini saudaranya Kak Christopher tapi Heru. Tapi kok Ko Randy nggak live stream pagi-pagi kayak Kak Christopher sih? Kebetulan abis nganter anak sekolah, ada waktu tidur, gue tidur. Kalau lu tidur, kalau Kak Christopher kan berhenti di tengah Wah, jalan. Dia luar biasa sih. Streaming. Biasanya itu kan gue satu komplek. Nah, mobilnya lagi parkir di situ. Iya, biasa Gua dia tahu live stream di lagi situ live kan. streaming, ya, lagi live IG biasa. Lain kali akinya copotin kok. Biar panas. Gue klaksonin kalau Iya. dia berisik. Kakinya copotin. Akinya copotin kok. Biar Lain AC-nya kali. nggak nyala. Iya. Ngapain ya? Ngapain ya? Gak ada transisi juga Nggak gitu. ada. Nggak ada ya? Gue Jadi tadi nggak ada lagi ketawa, ngomongin nggak ada. season ini agak berat karena kita jarang syuting. Oh iya. Gara-gara iya, lu iya. ya tapi ya. Gara-gara lu juga. Lu kan bolak-balik mancanegara kan? Tapi reason why-nya mah banyakan lu. Lu yang nggak lah. bisa. Kan kita udah janji, kita udah deal kontrak kan. Lu nggak bisa, gua nggak bisa. Gua nggak bisa, lu Juga nggak lu bisa. ngomong gitu ya. Ini kontraknya begitu. Lain kali udah Ko Andre aja kali.
kalau kita lagi nggak bisa, iya nggak sih? Ya, jadi ya rapat RT kalau itu kan jatuhnya. Janganlah kalau itu, nggak usah. Tapi kalau Andre gimana kabar? Baik, Ko Andre. Baik, sehat. Natal kemarin gereja kita gimana? Seru nggak? Gereja kita menurut saya sih seru ya. Seru. Menurut saya. Rame. Kalau rame, Full seat nggak kalau kemarin? kita datang nih. Rame nggak Chan? Penuh ya? Full seat ya? Full. Wih, Sampai ada gimmick. Apa Gimik gimmick apa? Gimik apa? Pantun biasa. yang mantu Yang bukan mantun saya. gibe. Iya. Oh itu gimmick tuh. Dari tempat lain. Disamber. Iya. Oh, jatuhnya palang pintu ya, gitu kan ya. Maksudnya Palang paling pintu Betawi. Kalau itu Betawi, wah masih terlalu Cina nih. Nggak tahu nih gini. Namain jauh dia. Iya. Kalau Randy udah Natalan belum? Kan Kalau- gereja kita udah Natalan. Iya. Ebenezer udah Natalan belum? Kalau per kategori aku dewasa muda udah tanggal udah 15. Kalau untuk umumnya, Umumnya? 24 dan 25. Hari ini berarti. Ini kita syuting by the way 24 ya? Ya, ntar malam aku ke sana. Oh. Ya, sama 25 pagi. Kenapa yang dewasa muda duluan kok? Kenapa nggak bareng-bareng aja? 24, 25. Iya, nanti disangka mau ini lagi bikin kompetisi di dalamnya. Enggak, tapi kenapa Ya harus beda-beda sih? ampun. Kadang-kadang Natalan kenapa harus beda-beda sih? Apanya? Ada Natalan dewasa muda dulu, kategorinya. ada dewan umum, ada yang udah lansia. Ah, kenapa harus beda-beda ya? Bukannya itu memang perayaan yang beberapa agama juga harusnya kan memang barengan gitu. Kayak Katolik gitu. Kalau misalnya Natalan ya barengan aja. Kayaknya kan. kita doang gitu yang suka pisah-pisah. Iya, apa karena persembahannya beda-beda juga gitu. Jadi kalau misalkan yang Double, muda- double jadi double. Iya, ini kalau yang tua nih dia pasti akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kita turunin pasukan lebih banyak lagi. Ayo gitu. Sama desain slide yang bagus. Iya, biar menarik ada leaderboardnya gitu kan. Apakah karena Mungkin itu? Kalau menurutku sih ada hubungannya juga sama segmen dari kategorinya. Misalkan untuk teens, remaja, youth, dewasa muda gitu kan. Nanti juga konsep acaranya akan disesuaikan, pembicaranya juga gitu. Nah, aku rasa lebih ke sana sih. Kalau persembahan anak youth kering, Bro. Bener Jadi berarti. bukan itu. Kering ya. Kering, bener. Kesian ya. Iya. Soalnya Iya. ya kalau misalnya ngeliat kayak dari agama-agama ini kayaknya mereka ya nggak ada masalah sama itu gitu ya. Iya, kenapa kita suka Lebih- beda-bedain tanggal? Orang tuh jadi ngomongin kita kan katanya ulang tahunnya katanya tanggal 25, tapi ngerayainnya sebelumnya. Iya, itu dulu tuh. Kenapa kita malah mereka Dosa lu kok, orang kalau belum ulang tahun aja Ya ampun. dirayain. Pamali ya. Iya, Pak Mali, nyumpain mati namanya. Masanya dia udah di surga, Bro. Oh iya benar, dia udah berangkat. Iya kan? Tuhan udah berangkat nih. Iya. Cuma kan bagi Tuhan mungkin lu ngerayain siapa bos? Iya sih, benar Gue sih. belum ulang tahun nih. Kayak lu belum nonton dikasih surprise kayak aneh kan, juga ya. Kaget ya kan? Iya. Kenapa kok Andre tuh early sekali loh kita 15 Natalan loh. loh. Oh saya nih. Iya. Sebenarnya kalau mengenai tanggal 25-nya atau enggak itu ya kenapa nih? Enggak apa-apa. Oh gitu. Lagi itu aja. Jadi yuk ke sono ada pada hand Trouble, lagi. ada trouble. Soalnya tadi hand guys. Enggak. Apa kenapa? Kenapa? Kalau tanggal 25-nya sendiri sih memang menurut Bapak yang saya pelajari juga belakangan tuh, bukan belakangan ya, dari sejarahnya juga apa ya? Tiket lagi murah gitu. Saya pelajari tiket lagi murah. Jadi saya mau nggak mau harus pergi. Ini kan mengenai lahirnya Yesus dulu, Oh, tapi iya, ini iya, konteksnya ke gereja kita ya. Iya gereja Oh, kita gereja dulu. kita. Padahal kan kita udah bilang loh gereja kita tuh paling oke nggak murtad ya. Iya. Ternyata murtad gembalanya. Iya. Nggak sesuai pada pakem-pakem agama gitu. Itulah people change ya, kayak gitu ya. Iya. Pertama tuh nggak konsepnya gitu, nggak konsepnya istilahnya harus tepat pada harinya kita. Iya lu harus kata merayakan. siapa kok nggak harus gitu tuh kata siapa? Harinya memang ada, tapi per konteks setiap gereja tuh berbeda-beda tanggal-tanggal perayaannya. Berarti Nggak masalah. apa idealismenya beda-beda. Memang kalau di gereja kita salah satu culture-nya adalah kan 2 minggu terakhir di bulan Desember biasanya kita udah clear, gereja itu udah selesai. Udah libur. Iya. Pertimbangannya apa kok diliburin? Pertimbangannya karena memang untuk spend time dengan keluarga-keluarga dan pengurus itu kan udah setahun ya, udah full kurang lebih berapa setahun kan udah 52 minggu, let's say 50 minggu udah full urusin gereja. Jadi kita sebagai gembala pun memikirkan ya udah deh, yuk sekarang spend time sama keluarga. Ditutup tahun ini karena Jadi bagi Ko Andre tuh Natalan nggak perlu tanggal 24-25. karena tiap hari juga Natal sih, Yesus lahir di hati kita. Gitu. Saya nih. Iya. Itu jawaban yang terlalu aman menurut gue. Enggak sih. Tapi ini maksudnya- konsepnya kan kita kontekstual kok pada substansinya bahwa Natal itu tanggal 25. menarik. Kenapa? Substansinya adalah Yesus lahir. Mau tanggal berapapun sebenarnya yang penting juru selamat Tuhan lahir jadi manusia, yaitu substansinya sih. Iya, kan tanggal 25. Kita menselebrasi tanggal 25-nya ceritanya. Nah, lu tuh early banget.
Makanya gue jadi nggak Natalan nih sekarang gara-gara lu kok. Kalau 25 kita kan Bapak kosong tidak pasti kan. datang. Kalau 25 kita masih kosong kan. Bisa Iya, kalau datang. 25 kita kosong, kita bisa Wah, datang. pasti. Besok nih, tanggal merah kita kosong bisa datang Natalan. Bener. Karena gereja Ko Andre diliburin, kita jadi nggak bisa Natalan. Dosa Ko Andre begini. Bisa saya plot jadi twist begini ya? Saya jadi nggak bisa selebrasi. Tuhan saya lahiran, saya nggak ada gereja. Ini Iya plot kan? twist ya jadi begini guys ya. Gimana nih kok? Itu kalau misalnya kontekstualnya gimana tuh Andre? Iya. Maksudnya setiap gereja kan punya kebijaksanaannya sendiri. Dan kontekstual di tempatnya kita kebetulan memang seperti itu. 2 minggu terakhir di bulan Desember pasti saya liburkan gereja. Tapi lu secara belajar teologinya emang boleh kok ngerayain Nggak ada, sebelum itu. iya sih. Dalam kalau secara teologinya nggak ada pakem tertentu ya. Nggak ada larangan. Iya, nggak ada larangan untuk Natal. Berarti lu itu. bisa Januari ngerayain Natal boleh dong? Ada loh. Ada. Ada loh. Ada. Contoh. Agustus? Oh, itu kejauhan. Iya. Mas, itu lebih ke kemerdekaan kan. Ngapain kita Natalan kalau Iya. itu? Enggak, tapi di Januarinya buat tahun depannya lagi Natalan udah rayain dari situ dia. Oh, jadi Januarinya buat Natal Waduh, Natal Ya, itu juga ada. Jadi Januari jadi nggak usah Natalan lagi Desember juga ya. Bisa Kan begitu. udah. Januari lagi ya? Iya. Ada juga ya begitu, tapi Ada. enggak ngasih. Maksud gua ada yang Januari merayakan Desember sebelumnya maksud gua. Nah, berarti ini nggak dosa nih? Enggak Nggak lah. salah, nggak sesat, nggak? Nggak sesat? Enggak itu sih. Kata lu nih ya, Iya benar itu mah. bukan kata Alkitab berarti kok. Lah. Memang dari kitab juga nggak ada larangan merayakan Tuhan Yesus Natalan. Apa nggak ada tanggalnya malah bro ya? Cek tanggalnya juga enggak. Oh jadi Oh, enggak ada tanggalnya justru ya. Justru cuman kayak petunjuk misalkan pada waktu itu Ada pohon cemara. Iya, iya kan pohon cemara di Desember katanya growing up-nya. Nah Iya itu nanti sih. ada kita lari ke sana sebentar ya kenapa Iya, pohon cemara. iya. Tapi basically di Alkitab tuh ya justru kita pembaca zaman modern ini kan nggak ngerti konteksnya mereka. Mereka konteksnya misalkan yang kita tanda-tanda waktu yang kita tahu adalah yang jelas Yesus lahir pada waktu ada Yohanes pada waktu itu ya. Yohanes Pembaptis. Iya kan? Masih juga berusia kurang lebih kandungannya 6 bulan kalau gua nggak salah ingat. Jadi bisa keprediksi kurang lebih sekitaran tanggal berapa. Lalu pada waktu itu Joe Gembala ada di Padang. Belum berarti bukan nggak terlalu musimnya dingin-dingin banget pada waktu itu di zaman itu. Belum lagi kaisarnya ada Herodes. Ya, catatan sejarahnya banyak lah gitu. Belum berdekatan dengan sensus yang Herodes bikin. Jadi bisa ke detect tuh secara sejarah kurang lebih Natalnya berapa. Mungkin Bro Adi bisa tambahin. Oke, ini kalau Korendi punya jawaban lebih konkret kita pindah. Iya. Iya. Kan kebetulan Benar. besok ada Natalan nih. Iya, iya benar. Kita Kalau GBI jawabannya lebih analyzer. memuaskan nih, Benar. pindah kita. Benar, Gua benar. Sherlock Iya, ya. teman. Iya. Berarti kita pindahin ke Ebenezer. Pasti gembalanya senang. Dapat podcast yang udah jadi. Iya kan? Kita dapat bayaran jadinya. Pasti langsung dibayar orang Iya. gereja lumayan gede. Iya. kan? Gimana nih kalau Korendi kan tadi kita sempat ngobrol ya kok ya. Kalau ternyata udah Korendi sempat ngobrol sama sejarawan, udah dapet tuh tanggal konkretnya bahwa memang tanggal 24, 25 gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau Ebenezer sendiri kenapa memutuskan di 24, 25 kok? Sebenarnya kalau Ebenezer itu nggak ada hubungan sama sejarawan yang iya. bro. Oh, oke. Itu Nggak memang usah tradisi. nggak usah klarifikasi ya, Iya. kok. Biasa aja. Biasa ya. Itu 24-25 emang udah tradisi dari gereja gua zaman kapan Oke. selalu ada acara. Nah. gitu. Cuma bicara tentang Natal di 25 ternyata memang kita mesti melihatnya nggak cuma dari kitab suci. Oke. Karena Alkitab itu bukan ensiklopedi, bukan juga buku sejarah yang ibaratnya lu mau cari apapun tentang sejarah kekristenan muncul di situ, enggak. Tapi kita juga mesti melihat dari tradisi-tradisi, catatan-catatan sejarah yang ada pada masa itu. Nah mungkin ya aku nggak tahu sebabnya apa, cuma kadang kita orang yang dikatakan sebagai Protestan atau karismatik gitu ya, memandang tradisi itu kayaknya punyanya Katolik. Dan kalau punya Katolik tuh kita langsung kayak itu udah nggak bisa dipercaya tuh, itu pasti salah gitu. Padahal kalau mau dapat bukti-bukti sejarah mengenai kelahiran Yesus di 25 Desember ya kita harus baca tradisi-tradisi yang ada, catatan-catatan sejarah yang ada gitu. Nah, berhubung gue bukan ahli apologet, nah gue mesti buka contekan dikit ya. Ya boleh. Nggak apa-apa kok, nggak Apa-apa. Jadi ada contekannya nih. Sebelumnya kan kita banyak beredar ya informasi kalau sebenarnya Natal itu adalah caranya si Kaisar Konstantin, ya kan, yang tadinya pagan, terus jadi percaya kekristenan untuk mengkristenkan rakyatnya dan juga termasuk perayaan-perayaannya, termasuk perayaan Dewa Matahari, kelahiran Dewa Matahari itu pengen diganti jadi perayaan Natal 25 Desember dari yang tadinya nyembah
Dewa Matahari jadi nama Ramayana. Yesus. Oh, bukan. Solus Invictus namanya. Oh. Biar gue kelihatan pintar. Tadi gue Ramayana gue bilang. Kasihan. Kurang pinter emang kalau gue. Ramayana ya? Matahari sama Ramayana biasanya kan soalnya kan. Kasihan nggak sih Surgi? Emang beda kalau dia pinter gue kan bego. Iya. Kasihan banget. Ramayana. Nah, itu Konstantin mengadakan yang namanya Dekret Milan itu bagaimana kekristenan itu dijadikan agama negara itu tahun 300-an Masehi. Abad 4. Sedangkan peringatan atau perayaan Yesus lahir yang diadakan oleh jemaat mula-mula itu dari abad pertama, bro. Catatan sejarah gitu ya. Gue baca ini. Ada catatan sejarah dari seorang yang bernama Paus Telesporus. Di situ dicatat bahwa tanggal 24 Desember malam itu dirayakan Natal. Tercatatnya tahun 125 Masehi. Nah, jadi makanya malam kudus kan, bukan siang kudus kan. Karena memang 24 malam ceritanya tuh. Yesus itu lahir. Oke. Terus ada juga seorang namanya Irenaeus. Dia itu muridnya Polikarpus. Sedangkan Polikarpus itu sendiri beda. Itu Iya konteksnya. betul, itu betul. Tapi kan beda. Gue jadi mau pulang. Tapi kan ada otak di baliknya juga dong, bukan dia yang ngebunuh siapa. Ini lebih susah lagi. konspirasi, Lebih ya. susah Siapa? lagi. Enggak tahu. Oh iya. Lanjut. Lanjut aja kok. Nah, Irenaeus ini muridnya Polikarpus. Polikarpus murid langsungnya dari Rasul Yohanes. Dan Irenaeus memberi catatan, dia ada tuh di tahun 160 sampai 170 Masehi. Catatannya adalah bahwa hari pewartaan kepada Maria itu terjadi pada tanggal 14 Nisan. Nah, secara kalender Yahudi. Jadi pewartaan Maria tuh si Gabriel datang kasih tahu bahwa oh, engkau akan mengandung gitu kan, seorang bayi, kau kasih nama Immanuel gitu-gitu kan. Immanuel, bener. Iya, juga. itu jauh adabnya kok. Itu tanggal 14 Nisan kalender Yahudi. Kalau dikonversikan ke kalender Masehi itu 25 Maret. Iya. Oke. Nah, dari 25 Maret Ditarik. menuju Ditarik. 9 bulan. Iya. Nah, tambahin Desember. April, Mei terus. Iya. 25 Desember. Oke. 160 Masehi. Oke. Tambah lagi satu nih. Catatan sejarah. Uskup Theophilus dari Kaisarea tahun 160 Masehi mengatakan, marilah kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Nah, jadi berdasarkan catatan sejarah, abad pertama Masehi aja itu udah banyak perayaan Natal merayakan kelahiran Yesus di 25 Desember. Jadi kalau itu dikatakan, oh sebenarnya itu nggak ada hubungan sama Yesus sama sekali, cuma karena Konstantin mau mengkristenkan saat itu, jadi si pagan punya selebrasi ini kita jadiin Natal, itu Keliru. Tidak Udah ada. duluan ya. Udah ada duluan sebenarnya gitu. Jadi secara sejarah juga 25 Desember adalah angka yang tepat juga ya. Betul. Berarti bagusan Ebenezer karena dia marilah Ada tadi kan catatan rayakan sejarah itu ya. dan Iya, ikut gitu. Benar-benar. Orang baru diajaknya tanggal 25 ya marilah kita bersama. Iya benar. Wah, Andre ini nggak jelas ini. 15. 15. Diganti. Ayo kok. Udah mumpung udah rapi nih. Udah bisa Natalan kita nih. Malam ini ya berangkat Dia gitu. katanya positifnya adalah orang-orang seperti Ko Andre mikirin nasib keluarganya. Gak boleh tuh egois. Kita pelayanan kan mesti berkorban. Oh. Iya kan? Ya tapi daripada pelayanan keluarga lu hancur kan. Oh, juga. Petrus loh salibnya kebalik, gak punya keluarga. Tapi Masa kok Andre kan dia bukan hidup udah santai-santai di Dia Gading? masalahnya bukan Petrus, Iya, dia Andreas. Oh iya, Andreas. Masalahnya dia Andre, bukan Andre. penembak misterius. Wow. Zaman Soeharto itu. Petrus kan. Mohon maaf ya. Ya, soalnya kalau misalkan Digoreng kita terus nih ya. Katolik ya, itu kan kebanyakan perayaan adalah 24 malam. Iya, misa kan, Iya, langsung selalu misa tuh, kan. selalu tuh. Dan nggak pernah dibeda-bedain. Ini adalah perayaan Serentak. untuk umur segini. Ini perayaan umur segini, nggak ada tuh. Masalahnya kita tuh sering banget ada perayaan khusus dewasa muda, perayaan khusus youth, perayaan khusus gereja mana? sekolah minggu, sekolah minggu, Langsung merek keceplosan, kita. Itu keceplosan. jeep di bawah udah jemput. Wow. Di sekolah minggu untuk umum. Kenapa harus beda-bedain ya? Apa esensi pembedaan-pembedaan itu? Karena kalau misalnya kita ikutin ibadahnya, toh juga perbedaannya cuma ada malam kudus aja diriin doang kan. Secara ibadah liturginya sama kan, PPW, khotbah, tiup lilin kayak ulang tahun maksudnya. Malam kudus, Penyalaan lilin. Kok ulang tahun sih? Penyalaan lilin ya, prosesi penyalaan lilin. Iya, Malam iya. Kudus. Bedanya apa kalau gitu? Kalau sisi saya nih sebagai gembala dan pernah ada di gereja yang juga
puji Mega Tuhan gereja church, kita mega kan church. rame banget ya kan, sehingga kebaktiannya sekali doang. Tapi ada gereja-gereja yang memang udah jemaatnya juga udah banyak tuh Dok, kan perkategorial man. Perkategorial tuh dalam arti ada sekolah minggunya, ada remajanya, ada dewasa mudanya. Nah, masing-masing ini kan punya konteks tersendiri. Iya. Gitu. Dalam artian kan nggak mungkin dong kalau malam misalkan mau disamain yang anak-anak datang atau ada yang tua-tua ikut nyanyi lagunya, anak-anak yang beatnya dung tek dung tek dung tek dung tek ayah pergi misalkan gitu lagunya. Lagu-lagu anak-anak kan kok Natalan gue jadi kayak mood anak-anak SD, padahal mungkin yang dicari kalau yang dewasa kan lebih hikmat atau gimana. Jadi lagu-lagunya kan berbeda, kebutuhan firmannya kan nggak mungkin. Halo adik-adik gitu, ada badutnya gini, kok makin aneh. Natal kalau yang tua-tua kan mungkin begitu. Makanya dibikin Natalan per komisi-komisi itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan. Udah nih tadi apa yang anak kecil tadi? Iya, makanya gue mau nanya, seberapa penting kok ngajarin anak kecil soal Natal memang? Sangat penting. Kenapa? Apa kepentingannya? Karena kan so far anak-anak kecil taunya kalau Natal cuma dapat kado mau liburan doang ke luar negeri. Iya kan? Justru itu harus diperkenalkan dari kecil bahwa ada makna Natal ya. Jangan sampai kita tuh ngerayain season tapi kita lupa. Maksudnya you celebrate the season but you forget the reason. Nah ini emang keren lah. Udah Ada dipikirin, rima-rimanya. udah dipikirin. Iya. Emang. Catat dari rumah ya. Cuma di sini kok di sini. Catat Kopeannya. di sini. Kalau buat anak muda Ko Randy, Silakan, sebenarnya Ko topik Randy, kemarin itu saat buat dewasa muda ya. Hubungan Natal dengan dewasa muda tuh pada saat itu Ko Randy bawa topik apa yang jadi khotbahnya? Sebenarnya kan ngomongin tema kemarin tuh the gift of peace. Jadi Gift of peace. hadiah berupa kedamaian. Nah, tentunya bicara kedamaian, pertama Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, berikutnya juga tentunya berpengaruh dengan kedamaian kita dengan sesama. Nah, kemarin tuh yang khotbah Kak Yeri. Yeri Patinasarani. Betul. Oke. Dan beliau bicara tentang kedamaian mulai dari keluarga gitu, terus dari pertemanan dan sebagainya gitu. Jadi bicara tentang dewasa muda ya salah satu poin penting adalah bagaimana, apalagi kan udah beberapa berkeluarga tuh. Bagaimana membangun sebuah keluarga yang beda itu. Keluarga yang harmonis, di mana ada damai Kristus di tengah-tengah keluarga tersebut. Kayak gitu. Itu buat dewasa muda berarti. Kan kalau topik ini masuk ke youth, rasanya belum pas waktunya. Kalau ngomongin Kecuali soal kawin muda atau ya kan? kasus. Ya. Cocok kok Kak buat saya katanya. Kalau dewasa muda pas dong. Kalau Iya. dewasa muda pas. Pas ya. Daripada digiles lu ketahuan selingkuh. Wah, Emang ada yang di dia selingkuh. Lu kan mata lu. Setia lo gua lo. ya selingkuh juga nggak tahu diri. Digiles lu. Maksud gua ganteng diri lu. selingkuh. Tapi kan Lu banyak ganteng. lu kalau misalkan ngomong statistically ya, banyak kan orang yang selingkuh emang yang kurang. kurang. Tapi duitnya banyak. Enggak. Ada juga Terus yang udah kayak- kurang ya emang dia lagi nyari aja gitu. Kenapa dia begitu? Kalau emang udah dalam dirinya udah pengen emang pengen aja udah sebenarnya. Wah. Dan itu banyak terjadi di orang jelek. Berarti Karena- Filis mesti hati-hati sama lu. Enggak, itu terjadi di orang jelek yang tidak diapresiasi. Untungnya Chris mengapresiasi gue. Orang jelek yang diapresiasi. Jadi aman. Jadi setiap hari, gue dikasih makan. Nggak apa-apa kalau kamu jelek. Nggak apa-apa kalau kamu jelek. Ya, aman. Iya. Oke, aku jelek. 10 aku jelek. tahun lagi kayaknya kesel juga lah. Jelek gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi nih kok ngomongin Natal, fokusnya gue lihat kan belakangan lebih banyak apa ya? Mungkin dibilang season liburan dan segala macam ya. Bagian anak muda juga kayak Natalan tuh ibadah Natalnya juga udah gak penting gitu kayaknya Bener. kan. Tapi lebih kepada liburan ya. Benar. Dan Christmas tree ya. Iya, apalagi- Semua orang-orang kaya ini udah mulai story-storyin Christmas tree. Iya, Yang bangun-bangun pohon. makin tinggi berarti makin kaya. Bener. ya kan? Atasnya apa beda-beda. Iya, cuman Kadang-kadang. kasihan Sandra Dewi tahun ini nggak bisa foto Wah, pohon Natalnya aduh. karena Arpi Muis ditangkep. Iya kan? Tapi kan dia dapat keringanan. Dapat keringanan karena punya keluarga Punya katanya. keluarga dan bersikap baik kan. Ibu-ibu yang nyolong ayam juga punya keluarga menurut gua. Ya, tapi kan Semua orang ya. Iya, tapi kan dia bukan Happy Muis kan. Bener. Beda. Tapi emang kalau suasana Natal tuh emang yang paling dirindukan dari semua season di tahunan ya. Gue paling kangen tuh emang Natal karena beda gitu. Lu masuk ke mall tuh berubah gitu kan. Tergantung mau mana sih kan. Ya, tapi maksudnya Natal itu adalah season yang paling emang bergelimang tema yang mengindahkan gitu. Lu bukan Netflix aja. Itu langsung tuh film Semua lah, Natal semua. gitu ya. Lu buka Prime, YouTube bahkan Natal semua.
Dan semuanya udah di-twist ya. Maksudnya tayangan Natal juga udah nggak kayak dulu sih kok. betul. Zaman-zaman kita kayak tayangan Natal semuanya film-film keluarga gitu kan. Kalau sekarang kan lebih jadi Bener. sekarang kan jadi ada yang kriminal lah, ada yang Iya. pembunuhan lah, ada Bahkan yang kalau horor lah. perhatiin nggak ada lagi scene gereja kalau misalkan lu perhatiin benar-benar. Iya, udah Jadi emang udah jarang. benar-benar di sana juga menghargainya adalah suasananya juga gitu loh. Natal adalah ya suasana Holiday. Natal, holiday Holiday, gitu loh. iya. Holiday banget, holiday. Oh, Ya begitu emang. Gue juga suka sama Natal gitu loh. Iya. Tapi kan permasalahannya kan nggak bisa Natalan. kenapa? Gereja kita nggak ada. Itu lagi, benar. itu lagi. Benar. Mereka yang tidak hadir ya guys ya. Nah sebenarnya value tersendiri sebenarnya Natal itu harus diartikan apa sih kok? Ya jadi Harusnya kita ngapain gitu? Apakah memang harusnya kita bersenang-senang atau harusnya ngapain gitu? Apa kita harus surprise ini Yesus apa gimana gitu? Ulang tahun kan? Biar malam ini lo surprisein dia ya. At least lo mampir dah. Karena abis itu lo pasti pulang. Iya kan? Sebenarnya apa kok Apa yang, kok coba? yang kita tuh sebagai anak-anak muda tuh sebenarnya harusnya melihat Natal tuh seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi kita memang nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya Natal itu udah jadi culture ya. Udah jadi sesuatu yang apa ya, bukan lagi punya warna-warna yang sekedar religius, Iya. tapi udah masuk ke industri, Iya. bisnis, ya kan? Segala sesuatu sekarang Natal ya dikomersilkan, Iya. gitu. Gereja sih enggak ya, sejauh ini kayaknya masih. Kata siapa itu? Kau punya data-datanya? Canda aja kau dikit. Nah, tapi memang balik lagi tugas kita adalah untuk kembali merimain sebenarnya apa sih esensi dari Natal gitu kan. Natal bicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat, dia yang punya segalanya, Raja Surga mau jadi manusia yang sederhana, manusia yang terbatas, manusia yang lemah gitu. Dan itu yang perlu kita hayati sehingga sekalipun memang kita tidak bisa jadi front pembela Kristen yang ya yang datengin gereja-gereja yang terlalu gimana? Apa? Sesat maksud lo? Hah? Sesat? Bukan. Over komersil? Ya, yang gitu terus kita hajar enggak. Tapi kita lebih kepada ya bagaimana kita pribadi dengan orang-orang di sekitar kita. Berarti kok Randy tuh gak merefleksikan. suka banner-banner Natal yang suka dipasang-pasang ya? Hadirilah. Gede banget ya doanya. Dengan bintang tamu sini gitu. Gak suka kok Randy, berarti itu sesat Sewajarnya itu ya? saja. Oh, kalau GBK wajar gak? Nggak nanya kan? Enggak. Main bola kan wajar sih di Oh sana. iya benar pinter lagi dia. Aduh gue mau ke situ. Kalau ini Balai Samudra? Ada ya? Ada. Oh, ada. Ngapain dia ke Balai Samudra? Ya kan jemaatnya lebih gede, orang manggil bintang tamu banyak. Oh. Biasa sih buat acara-acara event Yang lebih gede. pernikahan gitu ya. Iya. Kalau buat Natal. Jadi kalau Randy nggak seneng tuh yang bikin banner-banner gede ngajak bintang tamu banyak gitu. Ya kalau menurutku kita mesti merefleksikan juga dengan kedatangan Kristus dalam kesederhanaan ya. Artinya Keren ini baru keren ini, ya kan? bisa aja aja sekali. Bisa aja sih anjing. Ya, sekalipun ya kita mungkin punya budgetnya, mungkin kita Ya kan ada juga yang bisa. nggak punya dan Kalau maksa itu mendingan Apalagi jangan nggak usah. lah. jadi kalau minta sumbangan sampai ke jemaat juga jangan harusnya kok. Jangan sih. Kalau menurutku justru sumbangan itu bisa juga dipakai untuk berdonasi. Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan, Dibanding bikin lebih perayaan tepat Natal guna yang sih. lebay-lebay ya. Iya Iya, kan? Karena Tuhan Yesus aja lahirnya di kandang ya kan kok. Dia mau ragu tuh ya. Iya. Katanya gereja saya juga begitu. Gereja saya juga megah ini. Lagi mikir tadi. Enggak moga-moga. Dia lagi mikir ya. Dia juga iya. Gak ragu-ragu dia. Yang Iya. penting sewajarnya saja. Sewajarnya. Tidak terlalu berlebihan juga gitu kan. Tapi barometernya apa? Sewajarnya sama tidak berlebihan tuh apa? Ya, Wajarnya gembala-gembala gede iya, kan wajar berarti beda. kok. Standar orang beda-beda kok. ya sekarang balik lagi kita kan seorang pemimpin, jemaat kita juga kan variatif. Ya let's say satu mega church, emang nggak ada jemaatnya yang datang naik kendaraan umum? Pasti bisa jadi banyak, ada. bisa mayoritas Ya kan. kita harus bisa berbela rasa juga dong sama mereka gitu. Jangan sampai di pikiran mereka, ih gembala gua ngundang artis Iya. ini, ngundang artis itu, Nyumbang, diakonia iya. kagak pernah gua dapet sembako murah misalkan kayak gitu. Benar. Itu mesti sampein ya.
dari sekedar akses ke tempatnya aja juga harus dipikirin ya. Maksudnya dari jemaat-jemaat gue bisa nggak nih di sini ke GBK gitu misalnya. Oh itu bisa sih. Busway kan udah Iya, banyak tuh berarti emang dia Sama mikirin busnya gitu. Hai Tilau kan juga kadang ada. Iya sih. Masa itu lah. Ada. Bus Hai Tilau. Iya. Bini gue kemarin nonton konser, gue juga bingung pulang naik apa? Naik bus hati loh. Hah? Mau makan di bus apa gimana? Karena dianterin dulu kalau Dianterin. ke konser makan Hai Tilau dulu pulang jadinya. Iya, Gitu. pinter dia. Nah, kalau sesuai dengan omongan Ko Andre lahir dari kesederhanaan berarti kan itu cocok banget sama gereja kita ya gue. Oh, udah Raja menghidupi Wali itu. Church. Kita tuh menghidupi loh, kita live the words. Grassroots gitu ya. Grassroots, Gitu ya. ya kan? Karena sebenarnya itu kemewahan kita. Wih. Itu mentok. Tapi tempatnya kita miskin. Gereja apa adanya. Gedungnya numpang. Ceilingnya rendah. Tinggisnya 177 cm. Iya. Nah, kayak gitu. Wah, bule nggak Buka bisa pintunya masuk. digeser, berisik gitu. Iya. Kalau masuk gak enak. Kalau masuk ya. nggak enak. Iya. Kalau udah mulai telat. 177 kali mah. Oh enggak ya. 182. Beda 5 cm. Beda 5 senti. Tapi kalau dari Ko Andre nih, kok gereja kita megang value kayak gimana kok? Sebenarnya Natal itu kita harus kayak gimana sebenarnya? Apa yang mesti? Sebenarnya kan kalau misalnya kayak kematian Tuhan Yesus jelas tuh kita ada duka terus kita jadi ingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus dan kawan-kawan. Nah, Natal tuh jarang jarang ada esensi jelasnya gitu Iya, benar, kayak benar. liburan-liburan doang. Nah, Iya, benar, kalau benar. kita Raja Wali tuh lagi ingin menyampaikan apa kok di tahun ini? Kalau kemarin kan di tempat kita temanya unexpected hope ya. Makanya gue pakai bajunya hope tuh. Oh, Oke. unexpectednya mana? Unexpectednya nggak ada. Oh, di belakang, di belakang. Enggak unexpected. Di sini Emang itu sebenarnya. kan Di sini, di emang sini. itu. Emang unexpected itu. Emang Iya, unexpected. iya, tidak Di dikira, sini nih kecil nih. tidak diperkirakan. Tapi mesti dijelasin terus berarti baju itu. Ya. Emang orang setor apa emang Iya. PH apa PH? Maksudnya terbalik begitu. Orang juga tahu. PH. Hope kan? Jadi kalau di kita saya berusaha ya, maksudnya mengingatkan kembali esensi dari Natal itu sendiri itu apa sih gitu. Yaitu di mana memang kayak tadi Bro Randy udah sempat mention, ya Tuhan mendamaikan manusia ciptaannya sendiri yang udah kacau carut marut, tetapi Tuhan yang berinisiasi ya datang sebagai manusia dan mendamaikan. Dan ini bukan main-main menurut saya, karena istilahnya yang turun adalah God the Creator yang kita percaya, maksudnya Tuhan yang pencipta, Tuhan yang begitu agung, yang begitu luar biasa. Sementara kalau konsep-konsep mungkin kepercayaan yang lain kan Tuhannya di atas sana, agung, Jauh. jauh. Kita berusaha menggapai dia dengan cara hidup kita gitu ya kan. Yang kalau di kekristenan kan no way, kita nggak bakal bisa mencapai standar itu. Dan Tuhan tahu akan hal itu, jadi karena kamu nggak nyampe, aku yang turun. Yes. Two different things itu. Aku yang turun untuk menyelamatkan kita. Turunnya juga entrance-nya nggak kelihatan kayak Thor gitu yang gagah perkasa lagi, benar-benar unexpected. Datangnya sebagai manusia, milih datangnya ya, bukan sebagai kayak Thor yang tadi saya pilih analogi kan kayak God being gitu ya, God being maksudnya ya sosok dewa gitu. Tapi ini turun sebagai manusia, membatasi dirinya, bahasanya mungkin begitu, membatasi dirinya sebagai manusia, tapi dia tetap Tuhan kan gitu. Yeah. Untuk mendamaikan kita dengan dia lewat pengorbanannya nanti. Pengorbanannya di kayu salib gitu, baru finalnya kan. Tapi awal mulanya kan dia turun sebagai manusia ini unexpected sekali, sebagai bayi yang nggak berdaya gitu istilahnya. Dan jujur aja kan kenapa unexpected hope ya, karena kedatangannya nggak ada yang menyangka. Maria tidak menyangka, kalau tokoh-tokoh seputar Alkitab tuh Maria tidak menyangka, Maria kaget, apalagi tunangannya. Lu kayak punya si Cia, tiba-tiba lu mau nikahi, tiba-tiba dia ngomong misalkan, Dok, ngomong Dok, aku hamil. Hah? Anda seks bebas. Pasti gitu Anda kan? jangan sama saya. Pasti begitu kan? Duga-duga. Kan itu bukan berita yang mengagetkan dong buat Yusuf Iya, kan? iya. Buat Yusuf kan Ya kita juga kan naker-naker lah kalau kira-kira siapa yang didatangin malaikat tadi. Masa juga bini gua. misal. Lu juga kalau Cimer ya tiba-tiba ngomong sama lu. Kaget kan? Lu juga masih bilang Anda seks bebas juga ya. Iya, kita mah naker-naker. Sama kok. dong. Ternyata culture di budaya itu pun lebih jauh lagi loh Do ya. Maksudnya andai kata ketahuan seorang perawan hamil itu mati. Iya, emang dirajam. Karena berzina ya. cuy. Iya, ngeri. Jadi itu unexpected buat Maria, unexpected buat Yusuf. Ya terus berbagai tokoh-tokoh di seputaran Natal, pesan pertama Natal malah menariknya datang ke gembala. Bukan influencer lagi. Gembala yang kita bisa bilang tuh bukan kayak kalau ring 1 kasta gitu, ring 1 ya yang terkenal, kedua ini benar-benar kasta Terendah. bahkan bisa dikatakan. Yang nggak dianggap kok pesan Natalnya bisa ke mereka duluan. Semuanya serba plot twist tentang hal-hal yang kayak begitu sih. Jadi ya memang pesannya memang Tuhan datang sebagai manusia, merendahkan dirinya,
untuk menyelamatkan kita, dan itu kita suka lupa. Iya. Sukanya ya partinya aja, padahal siapa sih kita ya? Kita ini nggak layak diselamatkan, tapi Tuhan yang begitu agung mau turun menyelamatkan kita. Dan dia datang dengan sosok bayi itu tadi. Berarti kalau Andre setuju kalau perayaan Natal itu di gereja-gereja harusnya sederhana aja, nggak usah panggil bintang tamu, nggak usah sampai pindah venue. Ya, kalau saya memilih bahasa ya, mungkin Emang ada setiap- pindah venue, Dok? Ya ada lah, kan Ada, cari kan venue-venue muat. gede pasti nggak Kan muat. Oh, maksudnya pindah dari gerejanya Iya, ke venue. Iya, ke venue venue yang lain. sewa tempat yang Oh. lain. Jadi kalau gue mungkin membahasakannya ekspresi Natal tiap gereja kan berbeda ya. Ekspresi Natalnya. Jadi mungkin buat dia untuk merayakan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia, I want to give like this ekspresinya. Ya sudah, itu ekspresi dia. Gitu. Ekspresi gereja A. Kan tapi begini. dari dulu pada bilangnya malam kudus loh, santai gitu, relax, ya kan chill. Tapi malam kudus aslinya sebenarnya chaos banget, Dok. Emang Pada iya? waktu itu. Iya. Oh kan pada saat itu kan lagi era-eranya memang belum tenang kok. Iya kan? betul ya, belum tenang. Tapi kalau Kecil, misalnya kita Nek. ngomong ekspresi memang beda-beda. Tapi kesederhanaan kan bisa ditakar. Iya. Gitu. Benar. Nah itu lagi-lagi kendali di setiap gereja masing-masing. Kok Andre setujunya yang mana? Kalau saya setujunya yang pas-pas aja. Yang pas-pas aja. Iya, yang Berarti pas-pas aja. kalaupun gereja kita ini akan gede, lu nggak akan pasang banner dan manggil bintang tamu. Ya kan kita merayakan Natal, tokohnya kan Yesus ya. Iya. Kalau saya memandangnya gitu. Tapi kita merayakannya ya sesuai yang kita bisa aja. Emang kalau pengen bintang tamu juga nggak ada yang salah juga sih. Nih, lagian bintang tamunya siapa sih? Kalau nah baru tuh kan mahal. Enggak nih, Firsa Besari kok. Kalau bintang tamu memang Niji. Disebut merek lagi gawat dong. Kalau Lisa Blackpink, Nah, itu. APG Dragon, Iya, Kalau Bruno rame. Mars kan beda. Kan paling bintang tamunya artis rohani. artis rohani, ya kan? bener. Nah, tergantung Kan manajemennya. ini si Koren ini lagi ngelindungin ini. Iya. Katanya gue biar Iya. agak netral Iya, nih katanya. benar. Iya kan? Iya, dia takut Tadi dia Iya, ngomong agak. sendiri. Mending itu buat berdonasi. Iya. Nah makanya kan artis rohani balik lagi tergantung juga. Harganya. Seberapa jauh iya kita jor-joran buat artis rohani buat Iya, apa? dia takut nggak mau dipanggil gereja lain. Iya. Netralisir lagi gitu dia. Tapi gue juga Netralisirnya. pengen ngomong sisi sebaliknya bro Iya, ya. iya, iya. Kadang-kadang ada jemaat juga nih, istilahnya yang namanya kalau konteksnya kita kota seperti ini, juga pengen datang ketemu sesuatu yang Iya. Wah, experience gitu. experience-nya gitu. Berarti nggak salah juga nih kok ya. Ya kan ibaratnya clickbaitnya bro. Oh clickbait. Oh gereja butuh clickbait. Oh my artisnya God. set. Nah Iya. baru oh ternyata Ada. Yesus artis sebenarnya gitu. Ini hebat sekali. Si ada tuh yang keluar. Ternyata Yesusnya tadi artisnya nggak ada, nggak ada, nggak ada kok. Tadi lu lihat, ada. Enggak, aku cuma lihat Yesus. Iya. Ih, performance Yesus bagus banget tadi kan. Nggak ada kok. Gitu maksud gua. Oh, iya, iya. Kan dijelasin. Oh ternyata Artis Yesus lo sejatinya. kado terindahnya tuh. Bukan Gitu. performance Nah, dari gestar. Sekarang kita langsung ngomong gestar dulu dah. Kita langsung ngomong nama besar lah. Kita ngomongin sosok aja deh. Kita sekarang udah sering lihat juga pasti. Sampai sekarang pasti masih ada di setiap mall. Santa Claus atau Sinterklaas gitu. Itu kan juga kadang-kadang menggantikan posisi perayaan Natal itu sendiri memperingati Yesus. Jadi Santa Claus Santa gitu. Claus, Nah ya. kalau kayak gitu, Ho 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 ho. heeh. Lagi kepedesan dia. Air mana air? Tapi Nggak ada kalau orang pedesan ho, nggak ada. ya Santa Claus. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, sebenarnya kalau di Kristen sendiri Santa Claus itu apa? Santa Claus itu bukan tokoh Alkitab ya, itu produk culture kalau menurut gue. Betul nggak bro Denny? Iya. Iya produk culture. Walaupun produk culture itu lahir juga dari kekristenan dalam arti bukan Alkitab ya. Abad ke berapa ya? 16 gitu seorang yang bernama Saint Nicholas, dia suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sehingga figur dia itu dijadikan satu sosok di Natal di mana spiritnya adalah berbagi kayak gitu. Emang dia pakai baju merah begitu kok. Tidak ada yang Enggak, tahu cuman nih. jenggotnya Gua nggak putih. lihat sih. Kebetulan gue nggak lihat tapi itu ya. Bawa karung gitu. Nah itu udah masuk ke culture sih. Iya Udah masuk ke culture, budaya. nyangkutin cerobong asap nggak bisa keluar Iya, gitu ya. Iya. Tapi berarti bukan sesuatu yang dilarang. Berarti boleh itu ada ikon-ikon itu ada di gereja gitu sebenarnya nggak apa-apa berarti. Nah, gue punya satu pandangan dari seorang teolog namanya Richard Niebuhr. Nah, dia tuh bilang bukunya bagus, judulnya Christ and Culture. Bagaimana seorang Kristen memandang culture di dunia ini? Tentunya kan nggak semua Alkitabiah dong. Tapi bagaimana kita memandangnya? Nah, minimal tuh ada beberapa pandangan yang terkenal tuh, yang ekstrim namanya Christ against culture. Oke. Jadi pokoknya semua culture yang nggak ada di Alkitab tuh kita tolak semua.
termasuk si Santa Claus nih, nggak ada di Alkitab berarti nggak boleh ada. Pohon Natal nggak ada di Alkitab, nggak boleh ada. Oke. Jadinya kekristenan tidak akan bisa untuk reach out kan kalau caranya seperti itu. Jadi eksklusif banget tuh, ekstrim banget. Nah, tapi ada satu pandangan lagi namanya Christ the culture redeemer. Yesus itu sebagai penebus dari culture yang ada gitu. Nah, contohnya misalkan tadi tentang Santa Claus. Ya, memang itu nggak ada di Alkitab, tapi apakah kita harus Anti gitu. kita ketemu Sinterklas kita gebukin gitu. Kasihan kan. Siapa kamu? Kamu siapa Saya kamu? mau kerja di sini. Iya. gitu. Ya kan? Jadi kita memandangnya oh ya udah it's part of the culture. Iya. Tapi kalau itu nggak bertentangan dengan Alkitab pun ya go ahead gitu. Dan Soalnya kita ada bisa gereja yang sampai ngelarang Santa Claus kan kalau dibilang sesat gitu-gitu kan nah, ada itu juga. berarti dia punya pandangan yang tadi Christ against culture. Oke. Jadi semua yang nggak ada bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitab dicoret dari kehidupan. Kalau ini dari posisi yang mana? Ya kalau aku lebih ke culture redeemer tadi gitu. Jadi oke lah ada Sinterklas tapi kita memaknainya gimana? Oh jangan sampai dia jadi center dari Christmas itu sendiri, tapi bagaimana spirit berbaginya ya kan itu bisa kita hidupi juga. Kita jadi berkat buat orang lain kayak gitu. Kalau dari Ko Andre lihat Sinterklas gimana? Kita kok nggak ada Sinterklas sih? Orang gereja? anak saya nangis ngeliat Sinterklas. Nangis. Oh itu sebabnya makanya Saya nggak nangis. ada. Saya dulu waktu kecil juga ngeliat Sinterklas nangis. Apalagi dulu ada pit hitamnya kan. Iya. Nangis saya ngeliat pit hitam. Sekarang udah jarang ya ada pit Sekarang hitam ya? makanya Iya, udah ada hampir nggak kayaknya. ada. Karena mungkin anak-anak takut ya. Iya, kalau dulu selalu ada pit hitam kan. Dia apa sih mitologinya apa sih dia? Dia nyulik Kayak ya. asisten ya apa sih pit hitam? Iya, Asisten. asistennya. Kayaknya. Iya. Dari cerobong asem makanya dia hitam. Ya. Kalau rumahnya Iya, nggak ada ngomong asem, Kan yang kalau di luar kan ada. aneh. Di Semuanya Indonesia ada. nggak relate ya. Indonesia nggak Kita relate nggak ya. relate. Iya. Ini kalau misalnya Ko Andre nggak apa-apa gitu ada Sinterklas. Ke dalam gereja dah. Nggak apa-apa saya mah. Karena kita kan lagi-lagi konsepnya ya kita di dalam satu budaya dan satu konteks di mana ya memang it's okay, it's just culture aja gitu. Nggak terlalu esensial. Yang penting pesan Natalnya harus disampaikan. Dan itu juga harapan saya ya semoga gereja-gereja di luar sana pun juga menyampaikan esensi. Ko Andre jangan ngajar-ngajarin gereja yang lebih gede deh. Andre. Jemaat tuh nggak nyampe cepet Andre. Udah kalau cepet mah lu jangan Oh, iya, sembarangan. udah ya. Udah cepet kita tahun ini. Tapi gue pernah ada di fase itu. Jadi waktu dalam pembelajaran tuh bro, wah pernah sampai ada titik ekstrim kayak, pokoknya apa tuh pohon Natal? Esensinya apa? Wah terus disambunginnya ke siapa? Ke Nimrod lah, Semiramis lagi kayak konspirasi gitu loh. Iya. Itu ular tuh yang kan biasa ada Iya, hiasan tuh lampu-lampu, Natal. ya. Terus ada bulat-bulat, wah itu. Wah apa nih? Pokoknya Apa tuh? ya si Nimrod Buah, punya buah gitu-gitu kan. ide-ide ya. Kayak, lama-lama capek juga bro, gitu. Karena semuanya jadi anti salah gitu semua. ya. Mungkin iya. kita ngomongnya puber rohani kali ya. Nah, itu hijrah. Ada tuh di momen Tumben dok. Hari apa nih dok? Tumben ya dok? Tumben ya. Puber rohani, Puber maksudnya rohani. orang yang masih katro-katroknya gitu baru ngerasain gitu. Oh, anak baru. Anak baru, ya. Orang yang baru benar-benar pindah yang tadi nakal banget terus jadi pindah banget ke ekstrim kiri Itu kan gitu. kasih mula-mula itu. Iya, jadi ngerasa kayak orang lain lebih buruk daripada gua gitu. Ya emang kalau udah rasain kasih mula-mula kadang buta dia, ekstrim. Iya, benar-benar. Norak. Benar-benar. Kalau kita kan biasa aja nih. Iya kan? Sans kita. itu kan fase lah, fase hidup kan. Iya. Lama-lama. Oh berarti dulu lu pernah didebatin Pernah tuh ada kok di ya? momen itu. Gue yang debatin justru. Oh lu yang debatin. Oh lu yang radikal tuh pada saat itu. Sempet ada di momen itu. Ih ngeri kali Koren nih. Oh, nggak ada gue di podcast ini. Ada ya. Bertentangan ini, nggak ada nih dulu podcast ini di Apa, Alkitab. esensinya apa nih podcast ini? Apa nih Esensinya esensinya apa nih nih? ya? Siapa orang ini? Kita sudah menuju chapter penutup, Well, karena sudah mau 1 jam ya. Iya. Jadi kita suruh Serius? dua. Nggak berasa ya? Iya nggak berasa, suruh 2 pendeta Biasa nih. sih gua aus nih. Ada air Enak nih putih. coklat. Iya. Koren ini kasih ini dong, kasih pesan buat para kaum dewasa muda yang mendengarkan. Walaupun yang nonton kita kayak banyak kan ibu-ibu gue lihat. Enggak sih, range-nya 30 sampai 45 lah. Iya, jadi udah kayaknya udah nggak dewasa muda sih, udah umum Iya, sih udah, harusnya. udah umum masuknya sih. Buat mereka kok apa yang mau lu sampaikan soal Natal di tahun ini? Biar mereka pada bertobat nih, pasti banyak yang nggak Natalan ini. Ada yang di Eropa kayak Koedi tuh. Kacau. Katanya hidup dari kesederhanaan. Dia Kacau. story lihat snow lah apa. Kacau. Lagunya Koedi. Kasih Korendi. Ajarin. Buat Koedi. Oh, gue aja nggak kenal siapa Koedinya Koedi Leo ya. Katanya Pak Edi Lego lagi. Gembala Abalok nih. Kagak kasih tahu ya. Ya udah di kondologit deh. Edo. Edo. Ya. Aduh. Di kondologit.
Aduh, gue sampai lupa mau Ngomong ke kamera, Ya. pesan-pesannya. Jadi buat teman-teman semua bahwa Natal esensinya tentang kesederhanaan. Jangan jadikan Natal itu sebagai, ini termasuk buat gereja-gereja juga ya. Banyak Jangan nulis disclaimer-nya kayak penutup. bos banget Iya. dia. Jangan dijadikan juga sebagai alat untuk komersialisasi. Cari duit, funding itu saya Iya. lengkapin tadi. Lanjut lagi kok. Ya karena ini sedikit cerita ya. Jadi Iya. ada momen di mana Natal itu bisa jadi satu ladang untuk Ladang cuan. ya Iya. mengumpulkan pundi-pundi dan mantap. itu gue ngomong nggak sembarangan karena Karena udah dilakukan sama Enggak, bukan gua. Karena tahun lalu gue 2M dong. Makanya udah tobat sekarang. Ini nggak jadi Dapat penutup. 2M. Tahun ini enggak lah, kemarin kan udah cuan. Tadi. Ini mau dipatahin lagi nih. Apalagi mau Nggak jadi stres. penutup. Maaf. Ya, lanjut kalau. Ya, jadi dari beberapa entah itu kantor atau ya kantor sih kebanyakan kalau ngontek untuk undang pelayanan, entah kenapa tiba-tiba ada pertanyaan kayak maaf ini sensitif tapi budgetnya berapa ya Pak? Gitu. Oke, siap. Jadi aku pakai istilah ada PPT-nya. PPT itu pendeta pasang tarif. Oh, siap. Oh, jadi bukan PowerPoint nih. Karena Natal nih kalau ceritanya orderan banyak gitu Iya. ya. Dan kantor-kantor tuh kadang ya gue nggak tahu dari mana mulanya tapi Ditanya ada lagi, pertanyaan ya. itu. Berapa tarifnya berapa gitu. Iya lagi. Cowok bener. panggilan kan gitu. Iya. Ya karena gue kan tulus hati gue bilang maaf saya nggak pakai tarif saya Oh, sedap. rela dan kesanggupan berdasarkan kerelaan aja. Iya. Ya tapi gue jadi berpikir ulang kayak Loh, kenapa berarti, ya iya. orang-orang Mereka ini nanyain kepikiran ya? tarif. Jangan-jangan Ada yang pasang tarif. oknum pasang kan. tarif. Iya, masuk nggak budgetnya segini kan? Oh. Oh, kalau Natal kita ada tarif khusus gitu pasti. Nah, gue nggak tahu. Kayaknya Cuma sih pertanyaan gitu. itu muncul ke gue dan Ya kan pertanyaan itu muncul karena ada Iya. penyebabnya Ah. kan. Kali ini nggak bisa pakai biasa, harus ada tarifnya karena Iya, Natal. rate gitu. Natal, Ada rate gitu. Natal. nah buat gue itu menjadi sebuah apa ya hal yang perlu kita evaluasi sih. Kalau kita menyebut diri hamba Tuhan, kita menyebut diri pelayan Tuhan, harusnya kan Terkutuk tuh mereka tuh ya. itu nanti urusannya sama tertutup. Serem banget dong. Aduh. urusannya di sono. Sadar dulu lah dong. Sadar aja. Gue Belum takutnya terkutuk berarti kok. Nah, gue takutnya nanti pas mau masuk dimintain tarif gitu. Oh, Nanti iya. mau tarif level berapa nih surganya? Iya, kan repot Ngeri, kayak gitu. ngeri. Iya benar. Jadi apa yang kita dapat secara cuma-cuma ya kita bagi secara cuma-cuma. Bener. Mungkin itu alasannya kenapa banyak gereja atau kantor tuh mengadakan Natal di Januari. Ngundang murah. pembicaranya, rate-nya murah. Oh. Itu ternyata saudaraku dari tadi. Itu konteksnya Iya, tuh iya, itu iya, iya. rupanya. Iya. Bicaranya biar nggak mahal. Bener. Nggak ada rate Natal udah lewat. Iya, baru Januari udah pada sepi lagi soalnya. bener. Udah mulai nanya, gereja kamu minggu sini kosong nggak gitu Wah, kan? bisa begitu ya? Iya. Ini gembala saya kosong nih. Kosong terus dia tanya. Ko Jangan Andre sini marah, kosong nggak? Kosong terus, saya mau kosong terus. Penuh di lapangan bola ya kan. Wah, bener lapangan Wadaw. kaca. Udah. Tutup. Iya, itu udah Korean dinutup. Ya, Oh, jadi udah tutup. intinya adalah Natal tentang kesederhanaan Ya. dan berbagi, bukan mencari keuntungan pribadi. Amin. Haleluya. Semoga harus Haleluya. implementasiin kan. Haleluya. Walaupun itu tidak akan terjadi. Di gereja Walaupun ya itu doa naif. Iya. Zaman ini semakin parah. Iya, Jadi nggak mungkin lah menurut gua nggak mungkin kejadian. Iya. Kecuali bener-bener pas pokoknya tiap ada bikin event gede gedungnya kebelah. Itu baru memang bener-bener akan terjadi. Kalau cuma teguran-teguran dari pendeta-pendeta kecil, katanya, ini anak-anak ini tahu apa? Laga-laganya ngajar-ngajarin gua. Tapi menurut gua Brave Talk itu salah satu sebenarnya suara lain loh yang mesti keluar. Dari Korendi. Bukan. Gini soalnya. Iya. Nih ya, kalau gua posisinya di gereja, gua nggak bisa sebebas itu buat Iya. ngomong. Betul, Ya, dengan benar. banyaknya rambu-rambu. Tapi kalau ini ibaratnya ya kalau mau pakai bahasa kerennya ini suara kenabian, Bro. Wus, gila. Iya. Iya, yang bisa negur gereja yang terlalu entertain siapa? Iya, orang dalamnya semua pada pengerja-pengerjanya yang ngikut aja kata gembala. Iya kan amplopnya tebel-tebel. Nah, enggak juga. Enggak juga. Tentu. Ada yang tipis. Iya. Ada yang tipis. Siapa? Ko Andre. Nah, itu jadi ini bagus. Suarakan ya. Harus disuarakan. Karena backingan kita kan
Wah. Bisa Gila. fokus lagi. Sebut nama lagi, sebut nama. Siapa? Jangan sebut nama itu. Itu bahaya yang itu. Siapa? Jangan. Bikin susah Si tombol lagi. Si tombol maksudnya kan. Nah, itu kalau masih aman. Kalau Andre ada pesan-pesan buat jemaat Mega Church di sana. Kira-kira apa kalau Andre pesannya? Ya yang penting sekali lagi sih, saya pengennya kita tuh jangan sampai lepas dari esensi Natal Amin. sendiri. Itu bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Terlepas dari ekspresinya mau hingar-bingar, mau ada konser, mau apa ya. Setiap gereja punya ekspresi yang berbeda-beda. Main aman nih. Tapi oh, jangan ada lupa Siap. esensinya. Esensinya. Iya, jangan cuma mesta doang untuk cari traction mungkin atau untuk cari viral dan lain-lain atau cari clickbait dan lain-lain ya, tapi melupakan Tuhannya sendiri. Karena pada akhirnya momen orang datang ke Natal kan sebenarnya bisa jadi ya itu adalah kesempatan loh untuk orang itu bisa nempel dengan Yesus. Karena banyak yang tidak ke gereja setahun Ya, itu karena ke ada gereja kesentangan Natal. Islam. Iya. Kapal selam. Saat Kapal itulah. selam. Saat itulah mestinya. Tapi sebetulnya. begitu nanti dia masuk ya digembalakanlah dengan baik. Benar. Setahun sekali saat itulah waktu yang tepat untuk dia kecewa dengan gereja. Karena meminta sumbangan. Ya ampun, gua baru datang aja, sumbangan lagi kata dia. Ini baru setahun sekali, gimana hari-hari nih. Iya. Ya ampun. Ampun Tuhan Yesus. Saya nggak pernah minta-minta loh. Tuhan Yesus. Dulu Tuhan Yesus emang pernah bikin Natalan terus open donasi gak sih kayak gue pengen bikin Natalan enggak kan? Enggak lah. Iya. Enggak pernah. Justru Karena dia kita bisa datang- belum ada waktu itu. Belum ya. Kita bisa belum belum ada ada. pada saat itu. Sama Kickstarter Iya, belum ada Kickstarter. Ya, gitu Bikin sih pitch deck ya. Tuhan Yesus bikin pitch deck. Aneh banget. Ya tapi itu dia ya. Semoga esensi Natal terjadi. Ya. Untuk kita semua yang nonton. Benar. Apapun yang gue katakan dan Manuel katakan itu hanya suara publik. Kalau gue pribadi, gue mah support gereja-gereja gede. Oh, langsung belok lagi. Oh jelas. Hari terima kasih selamat Natal buat teman-teman semua. Selamat Natal guys. Buat gereja-gereja di luar sana yang pasti Betul. banyak juga yang nontonin ya. Betul. Jadi Merry Christmas buat gereja-gereja kalian juga semua. Semoga suatu saat gereja di Indonesia itu bisa bersatu dan tidak saling mencolong jemaat. Dan tidak perlu kayak 3.000 gereja dalam satu tahun. Tidak perlu itu Bapak. Ya. Tidak perlu semua mall yang berdiri di semua daerah. Anda jadikan gereja. Ya, tidak perlu. Anda tidak perlu seperti Indomaret. Karena Mixway saja sudah mulai tutup. Karena mulai terlalu bersebelahan ini. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Aku tutup patung boleh kan nih? Aduh. Ikan kelas. Itu salah ya. Mulai salah nih. Ikan malas, ikan hiu. Cakep. Buat penonton Brave Talk yang berkelas, Jesus love you. Merry Christmas, Happy New Year teman-teman. Merry Kita Christmas. berjumpa lagi Januari. God bless. Dadah, God bless.